Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung sama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dimas Pratama, analis teknikal Bahana Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Dimas, selamat sore, apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih Pak Dimas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Menarik pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini lebih dominan bergerak di zona merah. Namun di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dan akhirnya kembali ditutup di zona hijau meskipun belum mampu menyentuh ke level 7 ribuan. Analisis Anda? Data ekonomi yang terkait dengan inflasi dan PMI itu juga akhirnya membuat kalau kita tahu memang agak turun ya dari Amerika, Eropa dan juga dari Indonesia juga agak negatif penurunannya dan juga ini yang boleh dibilang sedikit menyebabkan kenaikan. Kita tahu kemarin harus dari inflasi kita yang naik ya 4,9% di year, tapi kalau inflasinya yang masih 2,86 yaitu sebenarnya masih sedikit bagus lah, di mana kalau kita lihat BI masih belum akan menaikkan tingkat suku bunga ya karena masih under 3%. Nah, kenaikan tersebut balik lagi di sektor energi kita tahu dari BBM dan juga dari listrik dan juga dari ini ya komoditas seperti cabai, bawang itu juga kita juga agak jalan gagal panen dan itu juga akhirnya membuat terjadi kenaikan di harga-harga tersebut akhirnya mengerek tingkat inflasi kita di kemarin. Nah, selain itu juga dari harga komoditas kalau kita lihat dari batu bara sendiri kita tahu hari ini turun ya pergerakannya ya. Kalau kita tahu memang ini ya kita tahu udah mulai banyak sekali stoknya di permintaan terhadap batu bara di Eropa agak slow down sedikit karena mereka sudah menyetok banyak dan ini akhirnya juga berimbas ke pergerakan dari saham-saham komoditas yang hari ini pun juga akhirnya terjadi sell off di market. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan IHSG saat ini masih berada di range konsolidasi di sekitar 58 sampai dengan 7.100 walaupun memang level psikologis di 7.000 belum berhasil kita tembus kembali setelah 3 hari mencoba namun belum berhasil, tapi kedepannya kita lihat masih ada peluang untuk kembali berhasil menguji nantinya ya akan di atas level 7.000. Baik, sektor energi hari ini merupakan kontribusi terbesar bagi pelemahan indeks harga saham gabungan, Pak Dimas. Tadi Anda katakan beberapa indikator yang mempengaruhi dari pergerakan saham-saham yang ada di sektor ini. Kemungkinan ada profit taking tidak, Pak? Karena dari sisi fundamental, rilis kinerja mereka ini cukup baik. Ada harum hari ini, di mana kenaikan laba bersihnya di atas 1000%. Tapi hari ini justru mengalami auto reject bawah. Oke, sebenarnya kalau dari komoditas kita lihat masih positif ya, terutama dari sektor energi di mana kebutuhannya pun juga tetap saat ini hanya terkoreksi koreksi sehat jadi bisa dimanfaatkan. Nah kalau untuk harum kalau kita lihat dari pergerakannya sebenarnya dari tanggal 19 Juli yang lalu sampai posisinya sampai kemarin ya 1 Agustus itu kenaikan sudah cukup tinggi Mas, jadi sudah terjadi kenaikan sekitar 44%, jadi memang wajar koreksi yang terjadi hari ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk buyback lagi ya, karena kedepannya sebenarnya masih ada potensial upside apalagi dia testing ke 2080. Jadi saat ini area di sekitar 1810 1800 itu kesempatan untuk akumulasi karena kemungkinan besok kalau kita lihat dari intraday pun sebenarnya sudah ada potensi untuk indikasi untuk kembali ke arah ya. Jadi saham-saham sektor komoditas yang hari ini terjadi sell off tuh bukan tarik, justru kita kesempatan untuk akumulasi karena kedepannya juga masih akan ada potensi kenaikan sering dan yang bagus ya, yang positif dan juga harga komoditas masih akan tetap tinggi dari sektor batu bara sendiri. Baik, pelemahan yang terjadi bisa dimanfaatkan untuk posisi akumulasi beli. Ketika sesi pertama besok hari dibuka, apakah ini sudah bisa mulai dilakukan Pak Dimas atau mungkin ada beberapa level tertentu yang bisa diperhatikan untuk masing-masing saham yang sudah melemah signifikan hari ini? Kalau kita lihat dari Harum sendiri ya dari sektor batubara itu mungkin bisa diperhatikan ya harusnya dia akan dijaga di level di sekitar 1810 1800 ya, itu kesempatan untuk mungkin akumulasi aja lebih aman kalau dia berada di 1830 itu ada indikasi peluang ribuan paling nggak dia testing ke high yang kemarin itu di level sekitar saat ini kesempatan untuk akumulasi karena kalau kita lihat dia ada potensi untuk rebound karena kemarin dia berhasil break di atas level 1800 ya, dan ada kedepannya ada peluang untuk testing ke sekitar 2080. Jadi harga saat ini bisa dimanfaatkan untuk akumulasi beli untuk hari. Baik, pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, ada yang menanyakan Adaro ini Pak, sudah ambil posisi di 3320.
juga nyangkut dengan koreksi dalam 5,07%. Rekomendasi Anda untuk Adaro? Terus sebenarnya potensi kenaikan masih cukup lebar mas. Targetnya di sekitar 3570 saat ini sama bottoming area. Level 3150, 3150-an ini lah harusnya terjaga ya, mungkin sedikit lagi. Kalau terjadi guyuran, besok masih ada guyuran dikit, itu kesempatan untuk tampung di harga berapa, karena kedepannya dia masih ada potensi kenaikan. Jadi saat ini justru kesempatan yang terjadi penurunan dalam ini bisa dimanfaatkan oleh akumulasi, karena kedepannya dia kalau kita lihat dia pasca break dari level 3100 dari tanggal 25 Juli itu sampai sekarang pun sebenarnya masih posisi untuk akhiran channel ya. Jadi saat ini kesempatan untuk menambah posisi di harga bawah mumpung dikasih diskon. Dengan target rebound paling nggak di atasnya dulu di sekitar 3380 baru ke 3320 ambil posisi Pak Dimas di hold saja Pak. di hold saja nggak apa-apa, karena ini sifatnya sebentar aja kok. Nanti pun juga akan rebound lagi dengan target pertama di 3380, nanti baru selanjutnya di start 3570. Baik, kemudian pertanyaan juga untuk PTBA Pak Dimas di 4.000 Pak. Oke, PTBA sama, waktu PTBA saat ini juga sudah berada di bottom area. Sektor komoditas harus juga cukup menarik. Kalau kita lihat di sini tertahan ya di level 4180, closing di 4190. Ada indikasi mungkin akan sedikit digerakkan dulu ya. Ada potensi rebound paling nggak ke 4350. Stop loss jika dia under 4180 untuk PTBA. Baik, selain Adaro dan PTBA, ada juga yang menanyakan BRMS ini. Ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. BRMS sudah punya di harga average di 238. Terjadi panic selling, pertanyaannya apakah masih layak di hold atau harus di cut loss ini Pak untuk BRMS? Ya, oke, BRMS saat ini perhatikan level selama di atas 218 itu teman-teman boleh akumulasi aja. Karena ada potensi dia mungkin konsolidasi dulu ya, karena depannya dia masih ada potensi rebound paling nggak testing ke 240. Jadi saat ini di range sekitar 218, 220 itu kesempatan untuk akumulasi. Karena memang kalau kita lihat volume yang terjadi penurunan ini sebenarnya untuk 2 hari terakhir ini untuk volume akumulasi. Jadi manfaatkan penurunan ini untuk akumulasi beli karena ada potensi rebound yang tahun depannya. Terdekat di 240. Di hold saja Pak Dimas? Di hold aja nggak apa, atau kalau ada dana lebih bisa nambah dana, nambah posisi dari bawah. Baik, terakhir Pak Dimas singkat saja untuk Antam Pak. Oke, Sudah punya, saya akan coba bacakan hari ini close di 1995 ini. Support dan resistennya berapa? Sudah ambil posisi di 1865 Pak. memang saat ini lagi konsolidasi ya Mas. Karena mungkin akan sedikit terjaga di konsolidasi di range antara 2000 sampai 2100. Itu terus akumulasi aja. Kalau kita lihat potensi kenaikan selanjutnya di 2280, 2290. Jadi saat ini kesempatan boleh akumulasi saja, cut loss jika dia closing di bawah 1550. Jadi yang sudah punya boleh hold atau boleh nambah posisinya, nggak ada masalah. Oke, 1895 penutupan hari ini di 1900-an masih direkomendasikan hold untuk Antam ini, Bapak Surya dari Semarang. Review dan rekomendasi dari beberapa saham energi dan pertambangan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan coba singgung saham-saham di sektor konsumer dan juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.